Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman. Kembali lagi dan kami di sini tim Kasih langkah mundur langkah kencote. Baik teman-teman, alhamdulillah pada malam hari ini kita bisa melanjutkan explore kembali. Tentunya kita masih mengurusi di daerah Sambeng teman-teman ya. Betul. Seperti yang panjenengan lihat tadi malam, alhamdulillah progres yang sudah kita capai itu sampai di titik bertemu dengan sesosok makhluk, di mana makhluk itu adalah penasihat dari Juragan Basrah. Teman curhat. Ya penasehatnya bener lah. Iya. Itu ya teman-teman. Beliau bernama Ki Ageng Wanggena. Bener kan? Benar. Ki Ageng Wanggena. Namun untuk menyamarkan identitasnya, beliau itu berubah menjadi makhluk gila. Dan namanya juga diubah menjadi Ki Tropas Angin. Tropas Angin. Ya. Alhamdulillah saya sudah bertemu dengan Ki Tropas Angin ya. Walaupun awalnya memang joget. Ketika saya menyebutkan Jamus Syabatasya, dia langsung menarik tangan saya. Kenapa kau tahu itu? Ya. Nah, itu sudah membuktikan teman-teman. Dan Ki Tropas Angin sudah menceritakan bahwasanya dalam waktu dekat ini dari 5 anak itu akan ada yang dimenangkan. Usut punya usut teman-teman, ternyata yang warisan yang ditinggali oleh Juragan Basrah untuk 5 anaknya itu, salah satu yang pemenangnya nanti ya, itu berupa harta 7 kerajaan. Betul. Yang sampai saat ini masih dipegang sama Ki Tropas Angin dan jajarannya, di mana nanti jika 5 anaknya dari Juragan Basrah, yang pertama siapa? Selak Marong. Yang kedua Gadir. Brahma. 3 Batang Marindri. keempat Ganirungkang. dan Madangkara. Betul. Di antara salah satu mereka bisa menguasai Jamus Syabatasya dan memiliki 40.000 pengikut, akan dihadiahi harta warisan dari Juragan Basrah, yaitu 7 kerajaan. Iya, Fantastis. fantastis, bombastis, jedar-jedar. Satu-satu ya Mas ya. Kan Sudah saya tanyakan Sudah. kepada Ki Tropas Angin, kenapa sih nanti jika seperti ini akan menimbulkan sebuah pembentrokan, perselisihan antara anak satu dengan anak yang lainnya. Betul. Jawabannya sederhana banget, tahu? Saya hanya menjalankan tugas. Ya. Segala rencana sudah difikirkan secara matang-matang oleh Juragan Basrah. Sangel. Angel. Tentunya setiap orang tua memiliki rencana untuk mendidik anaknya itu dengan caranya masing-masing. Jadi kita lihat seberapakah adil dari sosok Juragan Basrah yang konon katanya di akhir kehidupannya itu sudah sangat menjadi makhluk yang baik, soleh ya. Kenapa sih Syabatasya sudah terungkap juga, yang berarti 17 rakaat atau sholat 5 waktu. Tentunya jika sudah membawa, kenapa? Gue badangi burung raine kok. Kalau sudah membawa nama agama, sholat 5 waktu, tentunya di situ akan terjadi sebuah keadilan. Saya merasakan hal itu. Namun rahasia apa di balik itu semua kita belum tahu teman-teman. Ya. Dan informasi yang paling penting ini satu, dalam waktu dekat ini rombongan Ki Tropas Angin akan mendatangi satu-satu dari 5 anak itu dan akan memberikan informasi bahwasanya akan dikumpulkan menjadi satu tempat untuk mendeklarasikan kemenangan dari anak Juragan Basrah. Menurut panjenengan siapa? masih rahasia. Nah, kalau dilihat secara fisik sih ya Kecil. sudah jelas Madangkara ya. Namun kita tidak tahu, biasanya ada yang sosok baik terus ditutup-tutupi untuk kejahatan, kan kita tidak tahu. Dunia ini penuh dengan icik-icik. Coba tahu bukan Batang Ganirungkang. Lalu mendengarkan apa sih kayak badangi? Mendengarkan apa ora sih? Korpornya kuping-kupingnya. Glaglehe Gitu ya teman-teman ya. Terus ini lagi pimen. terakhir ini
siapa jodoh yang paling tepat untuk si Damar? Nah, Apakah Damar yang harus menikah atau justru Dewi Lanjarsari yang harus mencari pasangan? Apakah ini rezekinya yang Martaji atau rezekinya Damar? Itu ya teman-teman. Oh iya, banyak yang salah tangkap kepada saya. Mas, nanti perang saudara lagi mas. Apa sih Mas? Sama si Septarangga. Sama si Septarangga. Si Damar suruh datang ke pesantrennya. nah itu Mas juga. Ya pastinya lah, wong ningkan anak. Apakah ada? Saya mengatakan di situ temui Dewi Manuta tidak ada. Ya, Tapi temuilah Eyang, ceritakan permasalahan hal ini, lalu mintalah pendapat dan solusi. Nah, Ya tapi kan wong lagi ngeliat jodoh loh Mas. Loh. Keratakan mengana. Ini berarti pemikirannya selangkah lebih maju Mas daripada Wih. kita. Oh ya SL. Subscriber. Iklan apa sih? Dulur. Selangkah lebih maju. Ki maksudnya Mas Gono mesti kayak kiri-kiri. Iya. Ojo kumisnya kandel tangel. Pokoknya iya ya, biang kero kayak iya lur. Iya. Untuk pias. Rundung. Aja udut ya sel. Dasar apa? Dasar kukusnya gue. Oke. Oh, dudu aku kayak cangkemnya kayak apa? Patut tak komba. Ada ngebos kayak gua dalang cangkem gua. Den, kasih langkah mundur langkahkan sote. Kok ngapur melu tos sih? Hah? Jangan lupa beli kayak kuningan tadi dewek dari kamera mendewek lah. Jangan lupa sebelum nonton video tim Gasa, alangkah baiknya salat beribadah dulu. Dan berkurban. Dan Oh iya, jangan lupa berkorban. berkurban yo. Kuotanya masih ada Mas? Masih. Terus dulur, kuota masih ada silakan ayo hubungi nomor di bawah ini. Jam 18.20. Jam 8. Bisik ku lho, Bocong. Lah lah. Cangkem kuwi kuwi. Mari sentrek. Tepatnya ini. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak, Paman Damar ya, Paman Damar. Ya. Assalamualaikum. Siapa? Waalaikumsalam Paman. Assalamualaikum Paman Kanang. Waalaikumsalam warahmatullahi Paman Diki itu Mohon Paman mohon Diki maaf sudah Damar, mengetahui. perlu diluruskan. Hendro, Dia mengatakan kemarin Marcel, Hendro Marcel, Hendro Mawan Gunawan. Sangat nama yang bagus, Paman. tahu dari mana udah Mohon maaf Paman Kanang. Saya datang menemuimu. Sesuai dari saran yang Paman Kanang sampaikan kepada saya, supaya saya datang ke tempat kediaman Eyang Prabu. Saya menuruti kata-kata dari Paman Kanang. Saya benar-benar datang ke sana. Dan alhamdulillah, sambutan di sana sangatlah hangat. iya Mas. Mereka semua seperti bergembira atas kedatangan saya. Dan banyak dari mereka juga supaya saya sabar karena sudah kehilangan ayahanda. Saya pun sudah menanyakan keresahan saya kepada Eyang Prabu. Kami banyak bercerita di sana. Dan Eyang Prabu memberikan sebuah pencerahan. Alhamdulillah. Saya pun mendapatkan pencerahan itu. Lalu selepas itu, entah ini takdir dari Gusti Allah ataupun doa dari Eyang Prabu, saya pun tidak tahu. Setelah itu saya bertemu dengan seorang perempuan. Ya. Kami saling menatap ketika awal berjumpa. Kami saling menatap. Dan saya memberanikan diri untuk memberikan senyuman, melempar senyuman kepadanya. Ternyata tanpa diduga, dia pun memberikan senyuman juga kepada saya dan Resi Puman. Nampaknya dia pun tertarik seperti halnya saya tertarik kepada dia. Senyumnya sangat indah dan nampaknya saya cocok dengannya. Andel rok, rok. Alhamdulillah Paman. Mungkin saja pertemuanku dengan wanita itu
adalah jawaban atas keresahan hati saya. Menurut Paman Ganang bagaimana? Kalau saya sih sifatnya ya yang namanya jodoh memang terkadang jodoh ditemukan dengan secara tidak sengaja. Ya selagi itu meyakinkan bahwasanya itu jodohnya Damar, lanjutkan, nggak usah menata. Anehnya Paman Ganang, saya tidak terbiasa dengan berhadapan langsung dengan wanita. Namun pada waktu itu, ketika saya melihat wanita itu, rasa malu, rasa kurang percaya diri saya seketika hilang. Saya entah kenapa hati saya mencoba menjelaskan kepadaku, coba beranilah seperti itu. Apakah sudah menanyakan secara langsung dengan wanita itu? Apa jawaban wanita itu? Saya memang belum menanyakan secara langsung. Kami berdua hanya saling melemparkan senyum dan wanita itu pun merespon saya dengan baik. Dia tersipu malu. Dia sangat cantik manusia. Ciri-cirinya memakai baju yang berwarna putih. Rambutnya cukup panjang. Dan senyumnya sangat indah dan enak dipandang. Enak kayak panganan dipangan enak. Mohon maaf apabila saya mengutarakan ini untuk membuat kalian malu, Paman. Bukan masalah malunya, maksudnya kata-kata ini loh enak dilihat seperti itu. Mohon maaf sekali. Damar belum pernah seperti ini sebelumnya. Mawon monggo itu hak kamu mencintai siapapun Cantik, itu lurus, terserah kamu rambutnya juga. Iya benar. Saya lihat perempuan itu tidak terlalu neko-neko. Maksud saya, Sederhana. dia terlihat sederhana. Dan saya rasa saya pun cocok terhadap dia. Amin, amin, Pede amin. boleh, Damar pede itu percaya diri. Mantap. Nah, setelah itu tinggal berdoa. Ya. Mintalah petunjuk terhadap Gusti Allah. Jika melalui sholat istiqoroh nanti, jika memang dia adalah jodohnya Damar, beranikan diparani, tembung langsung Damar. Ya, mungkin Maukah engkau jadi permaisuriku? apakah harus seperti itu? Oh enggak, itu kan bahasa yang enak didengar. Terserah. Kau menjadi pendamping hidupku. Adinda, nanti Adinda. setelah sah aku akan menikmati tubuhmu. Ya, utak kayak kau itu apa-apa nih tubuh, boy. Mungkin untuk permulaan saya akan menanyakan namanya. Oh iya. Karena saya belum menanyakan namanya. Kayak ngaji meringi ya, belajar ya. Ya, Boleh saja. perkenalan terlebih dahulu Damar. Ya. Nanti kalau sudah tahu namanya, terus karakternya, nanti bisa curhat lagi dengan curhat kasih. Baiklah Paman Ganang. Podcast kok. Hanya itu. Mohon maaf sebelumnya. Damar sudah mengganggu perjalanan paman-paman semua. Semoga ini langkah yang baik untuk kita, Mas. Amin. Amin dari Allah. Semoga ini adalah langkah yang baik untuk kerajaan peninggalan ayah saya. Amin. Amin ya Rabbal alamin. Pesan saya Damar, kalau ketemu cewek itu ya sing wangi, sing rapi, jangan mampunya apek ya. Adus. Terus sikatan. Kurang kantong apa Damar? Ya masih tembokmu. Karena wis kepengen buru-buru akhirnya. Ora adus. Ora adus kan malah kok luput. Itu loh. Ya, terima kasih atas saran dari Paman Marcel. Hendro. Paman Hendro. Nah, Terima kasih. Ya sudah. Saya mau kembali lagi ke kerajaan. Ada yang harus saya urusi. Silakan. Tinggal ngendong. Salam buat Ibunda. Baik Paman Ganang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Rika. Apa, Mbak? padahal aku Pak, secara ya kon nggone yang Abu Bakar yang Prabu jelasnya kan Ya walaupun jenengan bilang datanglah ke sana. untuk mencari pencerahan, Iya. minta saran pencerahan. Tapi Tapi kan anak ratu ning plus iku Waktu masih ning jagat nih. dia meruduk sekalian tak boleh pindah lagi gue. Wah, Iki, Mbak. engko kae wong kae ya.
Siapa? Sing siji Sing kae, siji. kaya ora ngerti. Sing cemburu Kak. banget. Ngono. Untur melu ke. Ora melu-melu beneran. Beli ngono. Oke, badake. Anu apa sih? Apa Mas wis. Aku tak kurang meyakini siji. Yang Prabu teragu. No. Kudu Mas. Bukan masalah itu. Tidak ada hubungan Mas. Ini masalah ketemu sama Ya, dan masalah itu timbul, kenapa harus kita yang menyelesaikan seperti itu kadang Mas? Ya kira-kira bentrok orang seterangga itu tarung. Aku pribadi ambil landi. Misal, ya nyungsi ya. nyungsi kok. Berarti yang sing luput ke, Mbah? Ya aku bilang kayak Rocky, aku sih tanggung jawab. Yang kira. Ini sih menyarankan dik. Yo, yo. Aku pikir mana Mas. Oh, nyarangan batang bae lah yo. Aku mikir ngomong Mas, wis duwe kayak wis duwe tapi nyawat tegel Mas. Anu wong nembe. Ya, Nembe weruh. kok aja ngarang, Mbah. Siki ya pengen positif di sini, Mbah. Nang pesantren yang Mbah, akeh wadon, Wes Mbah. ora mungkin Mas, angger rujuk jembagon wis. Ya kudu ciri-cirine putih kan dine. Lho kabeh putih kan. Matane wong picek tok sing penting seneng jembagon Mas. Yakin. Moni tembe weruh iki senyum kok iki. Wah, gue Aku ketemu Serliati di sini yo. ya kayak gue lah Mas. Kok cerita lah. Tuh aku yang gongsul. Ketemu Shirley. Kok dia Mbah? Shirley kayak. Positif. Orang analisisnya dunia selain Shirley. Sama kan? Oh, ketemu Mbah, siapa Mbah? Ini tawang sih. Tawang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mas, Bagaimana mohon nih? maaf. Ini bagaimana apakah ada kabar? Assalamualaikum. Assalamualaikum. Nyai tawang sih. Oke. Ya, kok mau sup. Nanti ini anak saya ingin berbicara tentang kopinya. Silakan. Seperti ini, Intro. keselamatan rotinya tentang dia yang membutuhkan sendiri saka. Saya rasa kita harus mengubur itu jauh-jauh karena tidak ada dan tidak mungkin sendiri taka itu didapatkan. Kita sama-sama tahu manusia sendiri taka harus diberikan kepada orang yang memberikan itu harus kehilangan hidupnya ataupun meninggal dunia. Tetapi di sini saya meyakini kesembuhan dari ropinya bukan hanya mengenai tentang sendi pitaka saja, melainkan ada obat lain untuk kesembuhan ropinya. Apa itu obatnya? Ini Tawangsa. Sukma cinta kasih. Sukma? Mana makan Cinta kasih. Ya, Duduk makan duduk. Sukma cinta kasih maksudnya apa? Nyai Robi. Nyai Tawangsa. sukma cinta kasih. Kesucian cinta dari orang-orang yang ropinya kasihi. Semisal dari orang tuanya, dari sahabatnya, saudaranya, ataupun dari lawan jenis, ataupun laki-laki yang mungkin menjadi idaman ropinya selama ini. Karena cinta adalah kemurnian yang itu datang langsung dari Sang Maha Pencipta. Bukan dibuat oleh makhluk seperti kita. Oh, dengan harapan kemurnian cinta itu yang akan membangunkan Benar. dari si Robinya itu sendiri. Mungkin kau pernah mendengar cerita dongeng bahwasanya ada seorang perempuan lumpuh. Dia memiliki anak masih kecil. Ketika anaknya dalam sedang kondisi bahaya, semisal anaknya sedang merangkak di pinggir jurang dan mau terjatuh, karena cinta yang menggebu-gebu dan Kasih. kasih sayang yang
ada di dalam hatinya. Itu menguatkan dia dan sehingga dia bisa berdiri. Mungkin semacam itu yang saya maksud. Kemurnian sukma cinta kasih. Ya, Lalu apa yang harus saya kerjakan, Nyai Tawangsi, jika seperti itu? saya membutuhkan bantuanmu. Apa itu? Untuk yang pertama kita boleh mencoba menemui orang tuanya. Mencari orang tuanya. Dan mengatakan bahwasanya anaknya membutuhkan bantuan ataupun membutuhkan cinta dari kedua orang tuanya itu. Seperti ini. Yang seharusnya tahu seluk-beluk Nyai Robinya justru Nyai Tawangsi sendiri. Saya baru mengenalnya kemarin. Kalau kau mengatakan saya yang mengetahui seluk-beluk dari Robinya, kau pun salah besar. Saya menemukan Robinya sudah dalam kondisi dia sudah dewasa, bahkan sudah berkeluarga. Dan saya menemukan Robinya di bawah jurang, dalam kondisi sudah tidak mengingat apapun, ataupun dia kehilangan ingatan. Aduh, Bagaimana mungkin saya bisa mengetahui anak siapa dia, apalagi siapa sahabat dan saudara-saudaranya? apalagi saya Nyai Tawangsi. Maksud saya seperti ini, mungkin saja ada makhluk ataupun kenalan dari Nyai Robinya di luaran sana yang mungkin kau kenal dan kau bisa tanyakan. Oh, ya. Madangkara mah. Anaknya iya Madangkara. Baik, Nyai Tawangsi, seperti ini saja. Jika memang seperti itu, nanti jika saya sudah mendapatkan informasi mengenai keluarga cinta kasihnya si Robinya, nanti akan saya panggil Nyai Tawangsi lagi ya. Harapan kita untuk kesembuhan Robinya hanya itu saja, tidak ada yang lain. Dan saya yakin itu akan menyembuhkan dia. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih atas bantuan dari kalian. Salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baju juga makan lu pecah ngomong. Ini rituk gue. Sukma cinta kasih. Saya baru mendengar bahasa ini, di mana sukma cinta kasih memiliki sebuah kekuatan di dalamnya. Karena cinta adalah sebuah kemurnian yang itu hadir langsung dari Tuhan, dan cinta itu tidak bisa dibuat-buat. Nah, dari kekuatan cinta kasih itu tadi menceritakan membuat sebuah kekuatan di dalam hatinya untuk menggerakkan sesuatu yang konon katanya tidak mungkin menjadi mungkin. Kayak Romeo Juliet apa? Tapi orang mbah, terkadang kepepet juga bisa mbah. Contoh nek, lagi maling TV. Ayo, tembok dhuwur banget. Bisa mbah. TV nih. Ya kan? Itu masih menjadi misteri mengenai sukma cinta kasih. Nanti kita pelajari mengenai hal itu. Ya, apa sebenarnya faktor-faktor untuk menguatkan sebuah sukma cinta kasih itu sendiri hadir, ya teman-teman ya. Berarti semoga Nyai Robinya terselamatkan lah ya. Amin. Yuk, Berarti ini nemuin Madangkara dulu mas. ya sambil jalan ke sana yuk. Kita nemuin Madang. Siapa? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Tuan Sabta Rangga. Bagaimana kabar kalian, sahabatku? Alhamdulillah, kami kabarnya baik. Tuan Sabta Rangga, Mas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, sahabat. Gue sampai kebangi simbok. Seperti ini, sahabat. Saya ingin sedikit bercerita kepadamu. Cukup. Maco, wis tanggung jawab. Yang keroken ye. Ono. Apa maning? Cinta, Bu. Saya ingin bercerita kepadamu. Mungkin ini menyangkut masalah pribadi saya. Mantel mas. Habis mbah dari Habis apa jelas. Setelah sekian lama
sahabatku. Itu poin ya. Setelah saya memikirkan ini baik-baik, saya memutuskan satu hal. Saya tidak lagi ingin mengejar Tuan Putri Jembarkon. Karena dari awal saya kenal dengan Jembarkon hingga sekarang, dari semua itu saya menyadari satu hal, sahabatku. Apa itu Tuan Setarangga? Terkadang berharap kepada makhluk itu akan berujung menyakitkan ataupun mengecewakan. Benar yang dikatakan Tuan Raja Donggopilo kepada saya waktu itu ketika kami berdua berbicara. Berharap yang paling menyakitkan adalah berharap kepada makhluk. Oleh karena itu, berharaplah pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sejauh ini saya mengenal Jembarkon. Selalu ada halangan ketika saya menguatkan niat dan memantapkan hati untuk ingin bersanding dengan Jembarkon. Namun selalu ada saja halangan yang datang kepada saya. Terlebih lagi sekarang, mungkin saja di luar sana banyak pria yang menyukai Jembarkon, dan mungkin pria-pria itu yang sudah menunggu mereka lebih baik dari saya. Dan lagi pula untuk saat ini saya ada satu perempuan yang mungkin saja cocok dengan saya. Dia memang tidak terlalu cantik dan tidak secantik Jembarkon. Namun saya rasa dia adalah wanita yang cocok untuk saya. Dia ramah, dia murah senyum, dan dia sederhana. Dia tidak dari kalangan seperti Jembarkon, yang mana dia dikelilingi orang-orang yang luar biasa ataupun makhluk-makhluk yang luar biasa. Saya sadar, saya sebagai laki-laki, saya sebagai makhluk, jauh dari kata sempurna, jauh dari kata taat terhadap agama. Saya sadar sekali akan hal itu, sahabatku. Maka dari itu saya memutuskan, Gangguan mental. saya tidak ingin berharap terlalu besar terhadap Jembarkon. Satu hal yang ingin saya tanyakan kepadamu Tuan Setarangga. Silahkan sahabat. Kau mengucapkan hal itu atas dasar kau sudah mengenal perempuan lain, atau memang atas dasar kau sudah capek? Kamu menyerah kamu. Kalau dengan kata-kata saya sudah capek ataupun saya sudah lelah, saya rasa tidak. Saya hanya mencari wanita yang mungkin pantas dengan saya yang seperti ini. Karena dirimu juga pernah mengatakan pasangan kita ataupun jodoh kita nanti adalah cerminan diri kita. Siapa dia perempuan yang ingin dipesunting oleh Tuan Setarangga? Saya belum bisa mengatakan namanya kepadamu. Ciri-cirinya mungkin Dia biasa saja. Dia wanita yang murah senyum, tidak terlalu cantik. Namun saya rasa saya pun cocok dengannya. Budenya bagian budi. Saya tidak memandang fisik. seperti ini Tuan Setarangga.
Jujur, malam ini saya bangga sekali dengan konsep Tarangga dari perguruan pasir merah yang sejati ini. Ya. Karena apa? Karena apa? Karena saya benar-benar melihat perubahan yang begitu amat besar pada diri Tarangga, ya, di mana yang tadinya berpegang teguh dengan apa yang menjadi tujuannya, namun sekarang sudah memiliki tolak ukur kepantasan terhadap orang yang nanti akan disandingkan. Ya, sahabatku, doakan saja semoga perubahan yang kamu sebutkan ini berlangsung lama ataupun terus ada dalam diri saya. Allahumma amin. Amin. Saya dukung konsep Tarangga. Terima kasih. Jika butuh bantuan mengenai perempuan itu, insya Allah akan saya bantu. Jika menggelar pernikahan, akan saya hadir pertama. Pastinya Wih, kalian bukanlah manusia-manusia yang harus saya lupakan di hari bahagia saya nanti. Mungkin kalian adalah manusia yang pertama dan makhluk yang paling utama saya undang amin, amin. untuk akan hal itu. Ya sudah, saya hanya menyampaikan akan hal itu. Semoga ini akan berjalan lancar ke depannya. Saya akan mengikuti bagaimana alur cerita untuk saya dari Gusti Allah. Terima kasih. Assalamualaikum. Saya senang konsep Tarangga. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh. Selamat ya konsep Tarangga. Ya, terima kasih. Assalamualaikum. Salam. Cengir Mas. Terkadang Mas Oke, Mbah. memberi harapan itu menyakitkan. Oke, Mbah. Maksudku di sini kayak gini, Mbah. Jujur, tidak mengurangi rasa hormat saya terhadap eyang-eyang pendahulu saya. Beliau hadir di dunia ini dengan sejuta tempaan dalam kehidupan, sampai akhirnya beliau berada di titik mungkin yang tidak bisa dicapai oleh kayak kita-kita ini. Dan setiap ucapan yang keluar dari mulutnya itu selalu hati-hati dan penuh dengan perhitungan, Pak. Ya, kenapa kita harus belajar dengan beliau-beliau pada, jangan malah menyangkal. Yang menyangkal siapa Mas? Duh, ya benar, Bob. Tadi ucapan saya mungkin bahasa manusianya kan gampangnya ini. Masa ya sih keputusannya yang Prabu Langsakna. Wah, betang ini. Tambeng. Ngomongnya kayak Ya. gitu apa ora? Ngomong dengar pamer ya. Mas gendam dan Mas. Orang kayak Masa tiba-tiba kau gitu dulu. kayak Riku loh. Ngene patut tak. Enggak wani kok mari ngana iki yo. Salah, pokoknya kan alasan. Bukan masalah salahku. Ini kenapa? Karena Damar datang. Sembagong kasih senyuman. Saya terangkat cemburu, tapi mau cemburu lagi. Riku. Apalagi Sadar diri gitu, Mbak. sadar diri akhirnya loh. Nafsir boleh yo. Iya menafsir ini Mas. Tadi nggak dengar ucapannya. Itu kan bisa saja hanya alasan Mas. Terkadang Mas menutupi sebuah kesakitan hati itu lebih penting. Kita lu curhat ya. Kan dirasakan pengalaman buat apa aku curhat? Alah. Kan itu go explore. Orang tangga itu siapa Mas? Bener gue. Gara ini. Ngawur kamu. Mbak, curhat apa sih, Mbak? Curhat apa sih? Pas tunggu. Siapa sih, yuk? Dek. Siapa Mbak? Itu yang baru. Oh, Kasman. Kan kok aku Mas. Kasman ya? Iya. Oh ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oh, ini dos, Kasman dos. Ini yang jualan mendoan sama pura ayam. Iya yakin. Mas. Alune ame. Alhamdulillah. Seneng aku kan. Ya aku datang teka. Aku ucap nak suwun. Ngomong gak usah dibikin-bikin ya gitu lah. Biasa baik. Ngomongnya biasa baik dari kayak kowe. Ya wis biasa masak kowe iki ya Mas. Biasa banget karo. Biasa. Alune rame. Rame. Akeh sing teka. Iki lah sing utang. Di mata ampuh berarti yo. Aku Mas. Waktu. Telah dhuwur kan Mas.
Ya menang-menang. Ya syukur alhamdulillah man, semoga rezekinya lancar terus ya. Amin. Gue sing ngawe rezeki itu waktu, tapi Gusti Allah. Ya kan perantara Mas. Oh iya, ya semoga lah. Perantara mlebu ngono Mas. Oh Dongane mlebu ngono terus dadi rezeki. iya, alhamdulillah. Aku lah tambah seneng pojok. Sebetulnya man, Sudah man. Jajal ngambung pipi ya Mas. Aku ngambung pur. Jajal tutup kasih aku Mas. oh tuh gak sih? Iya lu laris banget. Oh, Bojone jaluk jalan-jalan. oh, Cocok saiki. Alhamdulillah duwe tabungan Mas. alhamdulillah. Alhamdulillah. Bangun ya. Hah? Gue umroh. Iya Mas. Umroh. Umroh. Tuh gerobak mani. Ya, gue ngadu sekelas hijau. Cekelane. Iya kok gara-gara ikan Mas. Gara-gara ikan. Anak kabar anget Mas. Kabar anget. Iya. bangun mendoan ya kabar hangat Mas goreng sih Kurang apa aku gitu Mas. Ya. Kayak si rambok kekait begal-begalek ini mati Mas. Hah? Mati apa? Mati di antemi di kancu itu kaget. Iya. Ah berarti tukang malak yang kemarin malak di Yang dua orang itu Itu Mas, gua malah pimpinannya. oh bosnya. Iya. Mati gue kasih Gadir Brahma. siapa? Siapa? Gadir, pimpinan perampoknya mati namanya Gadir. Gadir Brahma. Sumpah Mas. Iya Mas, ini Gadewa Brahma. Cuma Gadewa Brahma. Jika iki Mas, aku ngono. Nah, di warung ke anak karju. Aku kaget. Raju ke siapa? Karju batin aku Mas. pendekar Terus apa pendekar? Itu maunya dagang di bangku. Terus hendak dimunaki. Harem jaluk capah. Aku rombolannya gak warak buahnya banget Mas. Oke, pimpinannya langsung turun. Iya. Nah, terus kok digusuk antuk dimut waktu sepatu saya Mas. Tak saya kira masuk ke tengah Mas. Ini gak dulu apa mana? Iya. Jimat aku dereng. jimat berapa apa jimat Jimat mati Mas. Ini gak dulu apa? Tak sak. Ini bener ini man. Sumpah. Makanya aku seneng banget Mas. Wis ora lalas sih. Kang Budi mandi. mati di batai itu seneng Maksudnya lu tukang palak simbang. Palak brutal Mas. Tekel jaluknya gelem kabehan sing meja di bawah. Tapi gue mati karju aja heran. Karju bisa kuat makanya. Berarti dengan adanya Gadewa Brahma itu mati, pelangganmu itu jadi nggak pada takut dan Kurang apa Mas? Sini kono. Kurang jujur Kurang mati. apa? Iya, seneng. oh seneng. Nah terus pengikutnya gak dulu apa? Dek, langsung sujud kabeh Mas. Ketika Mari. Ampun karju, ampun. Gimana kan? Jangan dibunuh. Oh mungkin anggapan dari sang pengikutnya itu Karju itu orang hebat banget ini. Iya, Padahal Karju dagang di pangkut. dagang bangkrut Iya. sekarang jadi Malah tadi itu sebut teknik Mas. ya masih usaha apa petani apa-apa Itu ya tani. paling tani ya dibokon apa itu namanya pasti gak dulu Brahma. Kan juga Brahma. Wah, terkenal kok. Berarti kan bener informasinya gak dulu Brahma. Tukang palak lagi pengen beli kerajaan. Kan? Iya. Cari mau Ngumpulin uang. masa itu seorang kedua bunga Sing sing kalau ketemu orang Mas. Itu langsung ampun. Anu anak buah gak dulu Brahma. Anak buah. Kita temenan ke Valid gue. Sumpah. Ya Allah. oh, berarti lagi ramai banget nang kan. Anak mau nyong. Aku tak kamarnya kepasti kan bocor nih. Ya sematur nuwun lah ya Ya informasinya. aku semakin nuwun Mas. Oh ya. Tongane jenengan terkabulkan insyaallah lebu maring watu Perantara. aku kepenak rezeki lancar ditambah aku di orang lain sih malah Ya. Ya semoga kalau rezeki jaluk tulung barokah. tok ke Mas ditulungi ya kenapa nuwun ora bisa apa-apa Ya ya. Doan pur. Ayamnya apa?
Ayo pangalan tok. Lho ini lagi kan mendoan karo pur. Pangalan iki pangalan temak. Panganan karo panganan wong. Cuma lagi gua goreng-goreng ora. Tong kasih. Seneng yo kudu laris. Apa Mas Buyu? Ora goreng-goreng. Aduh, kan tidak tahu. Kalau pengmah gitu deh. Adolah ayu Mas. Iya kok. Tong, gorengane tong. Apa mbah sih? Pangalan temak yo apa? Iya kok. Ya syukur alhamdulillah. Tak mampir ngopi. Semoga ya barokah begini aja bisa Ya aku ngumpulna. tak pede gitu Pas, aku pede ke seduluran terus. Yo yo. Oh iya Mang. pasti. Iya iya. Siap. Ya Aswan, kok aku pede lanjut ketemu kecil nyong. Ini aku tak kenal ke kartu ya. Ini atas betul. Iya, Siap siap. mudah-mudahan sih kartu tak meletai. Yo batirmu iki. Domonge kok nyebati rek. Aku kon opae aku tak kartu. Kon ya kon kono. Emang gak wedi. Ayo, ada awal-awal kopi tok apa? Mendingan aman. Oh, udah itu kan jaga. Iya, gaji pakai aku tak gaji. Iya Aku sih. belu mau mendoan gaji. Preman Aman Mas. Kurang itu kok tau dipakul sih. tahu, udah pernah. Ya ya, mau. Aku jalur ke seduluran ya Mas. Ya. Hati-hati dengan namamu. Selamat ya. Selamat ya. Laris-laris dagangannya. Kira iki goreng-goreng nah itu. Goreng Ada macam. bojone gelem ora? Hah? Bojone gelem apa ora? Iya iya. Mau lebih rezekine akeh. Preman yo. Iya, goreng mana. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi Goreng. Memang jutaan dan Mas. Baik teman-teman, apakah teman-teman masih ingat dengan sosok Kasman? Di mana di kala itu saya pernah menolongi Kasman karena dipalak. Dan malam hari ini saya mendapatkan kabar dari Kasman, yaitu pimpinan dari tukang palak itu habis terbunuh oleh salah satu warga yang ada di kompleknya warungnya Kasman ini, Karjo, namanya Karjo. Nah, ini kan menimbulkan pertanyaan ya. Berarti selama ini yang malak si Kasman dipimpin oleh si Gadewa Brahma. Ya, cuma di sini yang menjadi pertanyaan, apakah hanya sekedar nama yang sama atau memang benar-benar Bagian dari Satu orang itu yo. ya Gadewa Brahma ya. Kita akan telusurin informasi itu lebih lanjut teman-teman. Intinya anak nomor 2 atau nomor 3? 2 ya. Nomor 2. Gadewa Brahma yang sedang gencar-gencarnya malak dan ingin mendirikan kerajaan. Itu informasinya teman-teman. Kalau memang ini benar informasi dari si Kasman, ini sangat luar biasa. sangat mengejutkan. 5 anak itu berarti kan tinggal 4. 4 Iya. Di pogel batu sini itu. udah dibagel, diantem mah. Sampai teksek. Ya wis yuk. Yuk. Kita kembangkan informasi itu. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Goreng-goreng. Itu informasi goreng-goreng tok, Dos.